Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kita teruskan sedikit kita kajian ilmu yang berhubungan dengan agama kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Bapak, adik-adik, saudara-saudara jamaah pengajian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita kesehatan, demikian pula kesempatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mana mereka menginginkan kesehatan, tetapi pada saat ini Allah Ta'ala uji mereka dengan kesakitan. Maka hadirin yang mulia, kapan nikmat sehat ini bisa dirasakan? Ketika kita sedang sakit. Demikian pula hadirin rahimakumullah, Allah Ta'ala telah mengamanahkan nikmat kesempatan. Banyak saudara-saudara kita bahkan mereka telah mengorbankan hartanya, bahkan kadang-kadang kehormatannya untuk mendapatkan kesempatan hidup. Tapi Allah Ta'ala telah menghendaki bahwasannya mereka hari ini sudah tidak ada kesempatan lagi, sehingga mereka telah meninggalkan dunia. Sebagian di antara mereka adalah datuk-datuk kita, sebagian di antara mereka adalah orang tua kita, dan lain sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi telah mengatakan, ni'matani maghbud katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia menyia-nyiakannya. Yang pertama adalah kesehatannya, dan yang kedua adalah kesempatan. Maka umpung masih sehat, umpung masih hidup di dunia, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk membangun akhirat kita sebagus-bagusnya, sesenang-senangnya, bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, hidupnya kita, bapak-bapak, adik-adik, hatta yang masih kecil, hidup kita ini untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Jadi sesungguhnya kehidupan itu bukan nanti masa tua. Karena yang sudah tua, kayak mbah sudah tua, sesungguhnya kehidupan yang sungguhan itu adalah kehidupan yang telah diawali dengan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian, tafirruna min, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia akan datang sekonyong-konyong kepada antum, kepada kalian. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan keenaan atau kenikmatan atau kelezatan. Yaitu apa? Adik-adik, ingat mati. Walaupun masih muda. Karena tidak sedikit, ya kan, anak-anak yang masih muda diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Maka hati-hati nih yang main-main nih, nggak denger nih. Nah, jangan-jangan malam ini diangkat nyawanya. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, hayatul fata demi Allah, hayatul fata, kehidupan pemuda, wallahi demi Allah, kata beliau, bil ilmi wat tuqa, yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi artinya kehidupan pemuda harus yang pertama syaratnya dengan ilmu, wat tuqa, dan takut kepada Allah. Idza lam yakuna la'tibaran li dzatihi, seandainya seorang pemuda tadi yang pertama sudah enggak punya ilmu, maksudnya ilmu agama, yang kedua tidak ada perasaan ketakutan kepada Allah, la'tibaran, maka seperti bangkai yang sedang berjalan. Maka alhamdulillah Allah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina, aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Nabi di dalam Sahih Muslim mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat, kata Nabi, bapak, saudara-saudara sekalian, yang jiwa aku, kata Rasulullah, ada dalam genggaman Allah, ada dalam tangan Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang yang telah mendengarkan akan kedatangan atau kehadiran aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia meninggalkan dunia namun belum sempat beriman
dengan sesuatu yang dengannya aku dihantar, kecuali illa kana min ashabin nar, kecuali ia akan menjadi calon penghuni neraka. Jadi walaupun anaknya nabi, ketika dia tidak menerima dakwah nabinya, dakwah ayahnya atau nabinya, maka dia masuk neraka. Sekalipun ia adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka berdua itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Tapi ketika menolak daripada dakwah nabinya, menolak daripada agama yang dia bawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia pun termasuk minal khasirin, termasuk dari kalangan orang-orang yang bakal celaka selama-lamanya. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yang paling cinta kepada Nabi, yaitu siapa Pak? Namanya Abu Talib. Siapa? Abu Talib. Kurang lebih 42 salawat, 42 tahun dia tinggal bersama Nabi. Artinya dia tinggal pada masa itu, berusaha menyenangkan Nabi. Bahkan dikala didengar oleh telinganya bahwasannya Nabi Muhammad SAW ada yang melukai, ada yang mencelakai, maka dia kumpulkan kaumnya, kemudian dia iklankan, siapa yang berani mencelakai ibnu akhi, anak daripada saudaraku, dalam kurung keponakanku, aqtuluhu, aku akan selesaikan dia, aku akan bunuh dia. Demikian cinta dan sayangnya ia kepada Nabi Muhammad. Tapi jamaah sekalian, dikala dia mau meninggal dunia dalam keadaan sekarat, Nabi mau mengatakan, ya wahai paman, kul, ucapkanlah la ilaha illallah, dan aku nabiha syafi'an yaumal qiyamah. Dengan kalimat itu aku berjanji kepada kamu akan menolong yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Tetapi pamannya tidak diizinkan oleh Allah. Padahal demikian berani dan semangatnya dia membela Nabi Muhammad, demikian sayangnya kepada Nabi Muhammad. Dan demikian pula Rasulullah SAW pun berusaha untuk mengajak dia, bahkan mendoakan dalam doa-doanya, termasuk dalam qiyamul lailnya Nabi Muhammad. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan ia tidak termasuk min ahlul iman. Maka jemaah sekalian, jangan sampai hari ini ketika kita dilahirkan dari wanita mukminah, dilahirkan dari ayah yang muslim, ibu yang muslimah, dan sehingga kita menjadi seorang muslim, namun tidak ada kebanggaan di dalam hati kita. Kita menjadi seorang muslim. Bahkan hadirin rahimakumullah, perlu digaris bawahi, Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya, wahai guru, wahai imam, apakah ada dosa yang sangat luar biasa di atas dosa-dosa besar? Maka beliau menjawab, ada. Di antara dosa itu apa? Tarku syukri alal Islam. Jadi tidak ada syukur di atas nikmat Islam. Maka penting bagi kita kaum muslimin supaya keislaman kita ini semakin terasa dalam hati dan kehidupan kita. Maka kita hadirin rahimakumullah sering-sering duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Maka hadirin rahimakumullah, namun kapan hadirin rahimakumullah diri kita ini akan menjadi baik? Syarat yang pertama ada keinginan. Karena sebagian orang walaupun tinggalnya samping pesantren, Pak, ya Pak ya, hatta di dalam pesantren itu nggak sholat, kayak tukang, Pak ya, kan tinggal dalam pesantren, ya kan. Ketika waktu sholat berjamaah, ya kan, ayo Pak tukang sholat, ya kan. Hatta kadang tukang yang memperbaiki masjid, Pak ya. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama syarat untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh adalah nawaitu, ada keinginan dalam qalbunya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah merubah sesuatu yang ada dalam satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau merubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, yang di dalam diri kita ini apa? Agama. Kayak nanti malam nih, kira-kira ada niat nggak bangun tahajud? Insya Allah dalam hati, jangan dijawab, jawabnya dalam hati saja. Nah, maka kalau dalam hati, maka dia tidur, ya Pak ya, tidurnya dengan niat. Kadang-kadang kalau kita tidurnya apa? Bangunnya kapan? Bangunnya sebangunnya. Nah,
Maka kadang-kadang bangunnya jam 8. Masya Allah. Jangankan tahajud, sholat subuh pun tidak bisa bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi hadirin rahimakumullah, ketika antum ada keinginan di dalam hatinya, bahkan cari, kan ada sebagian orang susah bangun. Nah, susah bangun, dia pergi ke sana kemari mencari apa? Mencari amalan supaya mudah bangun. Nah, ini ada amalan dari guru kami, Pak. Jadi, kalau kita ini tidur, kemudian supaya bangunnya dimudahkan, nah ini kita membaca satu ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Senajan walaupun bapak-bapak atau adik-adik tidurnya ini malam, karena misalkan sulit tidur katakan, sehingga tidurnya ini malam jam 2, maka baca itu qul innama ana basyarum mitslukum yuha ila akhir. Satu ayat dibaca 2-3 kali. Kemudian bilang, ya Allah, dengan hak ayat itu maka aku memohon kepada engkau supaya dibangunkan pada jam yang saya inginkan. Kita bilang bangun jam sekian, dalam keadaan fresh, maka insya Allah walaupun tidurnya tidak lama, mungkin hanya 1 jam ataupun kurang dari itu, insya Allah dengan izin Allah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik akan dibangunkan oleh Allah. Kalau nggak percaya coba nanti malam, insya. Ini doanya sama, cuman bangunnya beda. Ya Allah, nah saya bangunkan jam 6. Maka jamaah sekalian, maka pertama syarat untuk menjadi orang baik niat, Pak. Nah, maka penting bagi kita semua ini niat untuk menjadi orang soleh. Jadi orang soleh ini artinya orang yang tidak bermasalah. Maka hadirin rahimakumullah, dan setiap kita tidak boleh merasa aman. Ya Pak ya. Dijelaskan di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang telah ditulis oleh Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan wallahi waqad qala ba'du salafus salih, dia mengatakan sungguh telah berkata sebagian para salafus salih, orang-orang dulu yang saleh, wallahi demi Allah, ma amina ahadun, tidaklah seseorang merasa aman ala dinih, di atas agama yang dia amalkan, ayusliba illa suliba, daripada dicabutnya pertolongan atau hidayah dari Allah, kecuali hidayah itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Artinya apa hadirin jamaah sekalian, walaupun kita berada di pesantren, kita berada di suasana ketaatan, artinya kanan kiri depan belakang atas bawah, artinya semua orang-orang taat. Bahkan ayah kita adalah orang yang taat, istri kita orang yang taat, anak-anak yang taat. Tetapi kita tidak boleh merasa aman, walaupun benteng kita kokoh. Apa yang tidak boleh dirasakan aman? Dari dicabutnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semakin kita dekat kepada Allah, semakin takut. Takut sudah capek-capek dakwah, capek-capek sholawat kepada Nabi Muhammad, capek-capek ini itu, sampai di sana nggak diterima sama Allah. Artinya hadirin yang mulia, karena takut, sehingga hadirin rahimakumullah selalu mengharap bagaimana kita selalu berada di atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kalau bagus sama orang, misalkan kita bagus dengan majikan, kalau kita lihat orang-orang yang orang memiliki sifat amanat, semakin dia bagus dengan majikan, semakin dia takut. Takut apa? Menyakitkan hati majikan. Sehingga dia berkata pun hati-hati, sebelum berbicara dipikir dulu, sebelum melangkah dia pikir dulu, dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang betul sayang kepada majikan. Begitu pula hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kita taat, rajin baca Qur'annya, rajin dakwahnya, rajin silaturahminya, rajin itunya, tetap kita tidak boleh merasa aman. Apalagi yang nggak pernah baca Quran, masya Allah. Apalagi yang nggak pernah sholat dan lain-lain. Lebih lagi harus merasa takut, jangan-jangan kita tidak termasuk orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, adanya keinginan.
Yang kedua apa hadirin rahimakumullah? Kita dituntut untuk cinta kepada ilmu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kun aliman, jadilah kamu orang alim. Jadi adik-adik sekalian, antum-antum dituntut oleh Nabi Muhammad untuk menjadi seorang yang alim, orang yang menguasai ilmu agama. Kalau nggak bisa juga apa yang kedua? Karena tidak semua para santri yang belajar walaupun dia pernah mondok, nggak semuanya jadi ulama. Nah yang kedua itu apa? Kun muta'aliman, jadilah kalian orang yang belajar ilmu agama. Kata Kiai Farid, muta'alim di sini adalah orang yang ngajinya megang kitab, gurunya megang tafsir Jalalain, maka yang lain pun megang tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain Pak ya. Masya Allah. Kalau nggak bisa juga, yang ketiga, kun mustami'an, jadilah kalian orang yang suka nguping, mendengarkan, ngaji kuping. Nah, ngaji. Nah, jadi kayak sekarang Pak ya. Nah, sekarang ngaji, nanti selesai hilang. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih diberikan taufik untuk ngaji. Nggak bisa juga, kenapa? Karena udzur, mungkin karena hujan deras, karena mungkin pas bertepatan diundang pengajian, kebetulan keluarganya ada yang sakit dan lain-lain. Tapi karena udzur, kun kata Nabi, kun muhibban, jadilah kalian orang yang cinta kepada ilmu agama. Wala takun khamisan, janganlah jadi orang yang kelima. Udah yang nggak pertama enggak, yang kedua enggak, ketiga enggak, empat juga enggak. Maka apa? Fatahlaku, kamu akan celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin mulia bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, sehingga Nabi mengatakan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu zaman umatku ini akan lari meninggalkan ulama. Demikian pula lari daripada meninggalkan para fuqaha. Fayabtalihumullah bitsalatil baliyat, mereka akan diuji dengan 3 musibah. Jadi ketika umat ini telah jauh daripada ulama, para salihin, para aulia, maka umat ini akan diberikan 3 musibah. Coba dilihat Pak. Yang pertama apa? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, keberkahan hidup kita akan dicabut oleh Allah. Walaupun punya macam-macam, sepertinya nggak berkah, nggak punya apa-apa, sehingga kurang terus. Yang kedua apa? Yusallitullah bisultanin zalim, Allah akan datangkan para penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, wal iyadu billah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, umat ini akan keluar daripada dunia dalam kurung meninggal dunia tanpa iman. Sehingga melihat kesalahan sedikit, dia berani langsung mengomentari kafir, inilah itulah ya. Kenapa? Karena otak dia ini tidak disertai dengan ilmu, taunya nafsu. Lihat orang ini, wah ini udah kafir tuh. Nah ini nggak boleh, karena kata Nabi dalam satu riwayat, man kafaral musliman fahuwa kafir. Jadi barang saya berani mengkafirkan seorang muslim, dan lafaz kekafiran itu tidak menurut pandangan Allah ya, tidak kafir, maka lafaz itu balik kepada orang yang mengkafirkan. Maka kalau kayak kita ini lebih baik biarlah orang saling mengkafirkan, tapi saya ini enggak mau. Insya Allah. Maka jemaah sekalian, maka penting bagi kita ini untuk apa? Untuk berusaha mencintai para ulama, mencintai majelis-majelis ilmu. Nah, dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, maka syarat untuk menjadi orang yang soleh, kita betulkan hubungan kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang soleh. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu, adik-adik, bapak-bapak, itu mengikuti kepada orang-orang yang bersama dia. Al-mar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang ini berada di atas agama kawan-kawannya. Walaupun kita ini hebat, rajin salatnya, bahkan berjamaah, tapi kawan-kawannya tukang adu ayam, nggak lama kita pun ikut dengan mereka. Tetapi hadirin mulia, boleh kita bergaul dengan orang-orang yang khilaf dengan syariat, namun ingat dengan niat amar ma'ruf. Jadi tidak ada niat dengan basa-basi. Loh, kok sampean ada di sini?
Iya, kalau saya nggak kumpul dengan mereka, apa kata dunia? Masya Allah. Apa kata orang? Nah, ini nggak ada istilahnya. Jadi kita kumpul bersama orang-orang yang melakukan keburukan, nah, dengan niat apa? Mengajak mereka. Tapi itu pun ngukur. Kira-kira saya ini bisa ngajak apa diajak? Nah, kita ukur diri kita. Kalau kira-kira nggak mampu, udah jangan. Nah, maka jemaah sekalian, maka penting. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Jadi pertemanan, persahabatan di dunia ini, bahkan hubungan suami istri yang sudah menikah ya, maka nanti pada hari kiamat akan menjadi permusuhan. Istrinya menjadi musuh suaminya, suaminya menjadi musuh apa? Istrinya, anaknya menjadi musuh bapaknya, dan seterusnya. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan, hubungan sesama yang didasari karena Allah, yang didasari illal muttaqin, yang didasari apa Pak? Takwa kepada Allah. Nah, tapi hadirin mulia, kalau kita nggak punya ilmu, enggak. Ya kan, hari ini kan hubungan pertemanan karena apa? Karena pernah satu sekolah, Pak ya, sehingga ada grup SD, padahal udah tua-tua Pak ya. Nah, boleh silakan, tetapi ingat, pertemanan kita dengan kawan-kawan yang dulu, ingat, dasarnya adalah apa? Untuk membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah basa-basi, tidak, dalam Islam ini tidak ada basa-basi, adanya basi itulah. Misalnya contoh Pak, kita punya tetangga kebetulan meninggal, maka manusiawiyahnya apa? Kita pasti mengorbankan waktu kerja kita. Misalkan kita ini kerjanya jam 7:30, kebetulan meninggalnya juga bersamaan dengan waktu itu, maka kita pasti akan mendatangi tetangga kita. Namun niatnya kadang salah. Kenapa? Kalau kita nggak datang, apa kata tetangga? Apalagi saya orang lama di sini. Apalagi saya RT dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hadirin mulia, agama menganjurkan, mengarahkan, niatnya apa? Ya Allah, niat saya ini salah ya Allah, maka saya datang kepada dia ya Allah, karena dia adalah saudara saya ya Allah. Maka kita betulkan niat kita. Jadi ketika kita punya niatnya salah Bapak sekalian, maka niat itu akan dicampakkan nanti di hadapan Allah bersama diri kita akan nerakanya Allah Ta'ala. Kapan ini akan sampai? Ketika kita punya ilmunya Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau tidak punya ilmunya, biasa-biasa bahkan sampai mati ya kayak gitu. Ya kan, tetangganya misalkan ada musibah datang. Kenapa? Karena orang-orang pada datang ke sana semua. Kalau saya nggak datang nanti dicaci, dimusuhi dan lain sebagainya. Sehingga hadir rahimakumullah, tidak ada satupun langkah kecuali karena dunia, karena selain Allah. Namun dikala kita punya ilmu agama, maka semua itu akan dibetulkan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yang menyebabkan kita ini menjadi orang soleh, di samping kita mengamalkan agama dan lain-lain, ingat, kematian akan datang sekonyong-konyong kepada kita. Jadi nggak nunggu sebulan lagi ya, bahkan nggak nunggu seminggu lagi, jangan-jangan malam ini malam kematian kita. Maka kita perbaiki semuanya. Yang belum isyaan misalnya di antara kita ada, maka jangan sampai tinggalkan isya. Karena kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama amal yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi artinya bukan berarti meninggalkan salat. Wa idza saluhat, apabila salatnya baik, saluha sairu amali, maka amal yang lain akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Wa idza fasadat, apabila salatnya buruk, fasada sairu amalihi, maka amal yang lain akan dinilai buruk oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, kematian ini hadirin rahimakumullah harus sering-sering kita ingat. Bahkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, dikala kita ingat mati, ya Allah, jangan-jangan saya nggak lama lagi, dibayangkan kematian ada di depan kita, maka ini salah satu wasilah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat mati ini menghapuskan dosa. Jadi jangan takut dengan mengingat mati.
Maka hadirin rahimakumullah, yang jelas hidup kita ini untuk apa? Menghadapi kematian. Jadi satu hari di sana untuk orang Islam berapa lama di dunia? Bi alfi sanah. Maka diserupakan 1000 tahun. Kalau orang yang tidak beriman, untuk orang Nasrani, Majusi dan lain-lain, satu hari di akhirat itu seperti khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Kira-kira siapa yang niat di dunia tinggal satu hari di akhirat? Berarti umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Jangankan sampai 1000, 100 aja udah nyusahin orang banyak ya Pak ya. Masya Allah. Jalannya sudah bongkok, berak di tempat dan lain-lain kadang. Masya Allah. Tapi kita ini jangan, jadi doa kita ini jangan minta panjang umur, minta barokahkan umur kita. Oh ya. Jadi minta sama Allah ini semuanya berkah. Minta harta yang barokah, yang belum punya istri yang barokah. Masya Allah. Yang semuanya berkah, pekerjaan yang barokah, anak-anak yang barokah. Ya kan? Demikian pula ilmu yang barokah dan lain-lain semuanya barokah. Sehingga kita doakan Allahumma barik lana. Sering Pak ya? Fima razaqtana. Itu doa makan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkahan fima, dengan dalam sesuatu yang Engkau berikan berupa rezeki kepada kami. Fima razaqtana. Maka jamaah sekalian, maka 4 poin itu harus kita apa? Sempurnakan insyaallah. Pertama apa? Harus punya niat. Niat menjadi orang yang baik. Jadi jangan sampai nggak ada keinginan. Bahkan kadang-kadang kan, sebagaimana tadi saya sampaikan, walaupun dia tinggal satu tembok, nempel temboknya dengan apa? Dengan masjid, ya kan? Tetapi dasarnya nggak mau, maka insya Allah sampai mati dia nggak akan ke masjid. Tapi walaupun jauh, kayak sebagian bapak-bapak ada yang mbah ini jauh lumayan, ya kan? Tetapi karena dalam hatinya ada keinginan untuk mendatangi masjid, walaupun hujan pakai payung. Masya Allah. Bahkan ada yang dari mana nih? Ada yang dari Sukarame kan, Mas Doni nih pakai motor ke sini. Masya Allah. Ya kan? Maka hadirin rahimakumullah, maka pertama kenapa? Karena ada keinginan. Tapi kalau nggak ada keinginan, ya tadi walaupun tempat kita dekat dengan masjid dan lain-lain, maka kita nggak akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah sekalian, ketika kita diberikan kemampuan rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin melakukan kebaikan, ingat bahwasanya kita bukan ahli dalam melakukan kebaikan itu. Kita dititipkan oleh Allah. Jadi artinya semua ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita merasa aman. Ingat, sewaktu-waktu ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulub. Ya Allah, jangan Kau cabut apa-apa yang Kau berikan kepada kami. Maka hadir rahimakumullah, kita niat insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzat wa sirri fi sa'ir asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa abah kami, dosa amah kami, ya Allah, dosa ibu kami, ya Allah, dosa ayah kami, dosa ibu kami. Mereka telah memperjuangkan kehidupan kami, ya Allah. Mereka telah membesarkan kami. Mereka telah, ya Allah, bersusah payah untuk kami. Sehingga mereka rela, ya Allah, hujan kehujanan, panas kepanasan, sehingga kadang-kadang disebabkan mencari nafkah untuk kami, untuk adik-adik kami, kakak-kakak kami, ya Allah. Sehingga mereka korbankan solat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, sebagian di antara mereka sudah meninggalkan kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman Rahim, luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah, ya Allah, kubur mereka, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka adalah ayah-ayah yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pandanglah ayah ibu kami, ya Allah, dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, mereka dulu pernah bertemu dengan kami, berkumpul dengan kami. Maka nanti, ya Allah, ketika sampai pada akhirnya, ya Allah, yaumul akhir, ya Allah, pada hari akhirat, ya Allah, maka jangan Engkau pisahkan kami dengan mereka, ya Allah. Kumpulkan kami bersama, ya Allah, dengan kawan-kawan yang saleh, ya Allah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim,
Di antara mereka ya Allah ada yang masih ada di dunia, maka mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat mereka, barakahkanlah ya Allah rezeki mereka, dan berikanlah segala-galanya mereka ya Allah. Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan guru-guru kami, urusan orang-orang yang ada di bawahan hak kepada kami ya Allah. Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, jadikanlah ya Allah kampung ini kampung yang barakah ya Allah. Berkah ya Allah pertaniannya, berkah ya Allah ekonominya, berkah ya Allah, berkah segala-galanya ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, seandainya di antara kami ya Allah ada kesulitan ya Allah apa saja, baik berhubungan dengan dunia maupun berhubungan dengan agama ya Allah, maka Engkau selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.